Puji syukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan sangat senang karena ada anak-anak yang hari ini tadi bisa tampil. Dan juga orang tua anak-anak bisa beribadah bersama dengan kita pada hari ini. Puji syukur saudara. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, Injil membebaskan. Mari kita buka Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Mari kita baca firman Tuhan ini bergantian saudara. Saya bacakan ayat ke-11, Bapak dan Ibu ayat yang ke-12. Kita baca bergantian ya. Saya mulai. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Buat kita berbahagia, kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, konon ada suatu kali ya, seorang yang bernama Si Oneng, dia sedang sibuk masak di dapur. Kemudian saudara, karena dia begitu repot, maka Si Oneng ini meminta putrinya Nonik untuk menelepon suaminya Si Ateng. Nik, tolong telepon bapakmu. Tanya dia pulangnya jam berapa untuk kita makan malam bersama-sama. Pakai HP mami ya yang di atas TV. Oke. Kata Si Oneng sambil ongseng-ongseng sayur. Iya mami, jawab Nonik lalu berjalan menuju ke TV. 1 menit kemudian Si Oneng itu teriak dari dapur. Nik, udah telepon bapakmu belum? Kenapa diam saja? Apa? Udah mami katanya. Tapi yang jawab perempuan. Apa? Yang jawab perempuan? Teriak Si Oneng ini dengan suara yang sangat keras. Kata Nonik, iya mami. Suaranya lembut sekali, gak pakai teriak. Hah? Ya ampun Tuhanku, ada apa dengan bapakmu? Ini kata si Oneng ini. Pantesan akhir-akhir ini papamu itu tampak rapi terus. Apalagi tadi pagi dia juga pergi dan pakai minyak wangi cap nyong. Suara Si Oneng itu setengah panik ya. Dia itu bingung juga, bercampur kebingungan. Lalu anaknya bilang, mami jangan suka curiga. Dia coba hibur maminya ya. Lalu Si Oneng ini tanya, itu perempuan itu bilang apa nih? Mau tahu apa? Ini.
pulsa Anda tidak cukup untuk lakukan panggilan ini. Saudara-saudara, ternyata si Oneng penuh dengan kecurigaan. Nah, saudara, memang curiga ini adalah bisa jadi pengalaman kita semua. Di sini ada yang nggak curiga? Ya, pada senyum-senyum ya. Umumnya yang senyum curiga. Saudara, memang kita bisa alami kecurigaan lah. Tapi begini saudara, kecurigaan itu adalah bisa membuat diri kita sendiri bisa bingung, bisa stres juga, bisa frustasi. Bahkan curiga itu saudara ya, bisa mengganggu relasi kita dengan orang lain. Curiga yang berlebihan malah bisa bikin kita marah-marah juga saudara-saudara. Kalau kita lihat, kecurigaan itu sebenarnya sesuatu yang berbahaya. Sehingga sebenarnya kita perlu mengecek sebenarnya. Sebelum kita mungkin marah atau ngomong begitu ya, harusnya kita cek kebenarannya seperti apa. Makanya di dalam firman Tuhan itu kan ajarin kita kalau bisa itu banyak mendengar, cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata, sedikit berkata-kata. Jadi supaya apa saudara? Karena itu bisa mengganggu dan bisa berbahaya kalau kita langsung begitu cepat untuk berespons. Jadi itu soal curiga saudara-saudara ya. Karena memang ini adalah bagian di dalam kehidupan kita manusia. Tetapi begini saudara, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca ini, ternyata saudara, Rasul Paulus itu juga dia dicurigai sebenarnya. Dia dicurigai oleh guru-guru palsu pada zaman itu. Kenapa mereka curiga? Karena mereka berpikir bahwa Paulus ini sebelumnya kan dia tidak termasuk di dalam golongan 12 murid. Karena kan dia bertobat setelah sekian lama berikutnya kan saudara ya. Jadi mereka berpikir ini Paulus pasti Injil yang disampaikannya ini bukan Injil yang benar. Lalu bagaimana Paulus kemudian membungkam orang-orang yang mengkritik dia ini, yang curiga dengan dia. Nah saudara, Paulus ini luar biasa ya. Umumnya kalau orang kritik atau curiga kepada kita, mungkin kita bisa balas dengan kritik saudara. Umumnya begitu ya. Tetapi Paulus itu tidak melakukannya begitu saudara. Justru Paulus ketika dia membungkam mereka, dia menceritakan tentang anugerah Allah. Bagaimana Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha kasih, yang penuh kemurahan, telah mengubah kehidupan dia. Maka dia justru menceritakan. Makanya nanti saudara kita melihat di dalam perikop yang tadi kita baca, justru itu yang Paulus ceritakan. Tentang kesaksian daripada kehidupannya yang sangat luar biasa. Dan ini adalah sebuah contoh teladan kepada kita saudara. Di dalam memberikan kesaksian memang. Karena Paulus di dalam kesaksiannya ini dia tidak membicarakan tentang kehebatan dirinya. Tapi justru dia membicarakan tentang kehebatan Allah yang maha baik. Apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat saudara, kehidupan Rasul Paulus memang bisa dibagi dalam 3 bagian saudara. Yaitu adalah kehidupan dia sebelum bertobat. Lalu kemudian kehidupan dia saat bertobat. Dan kehidupan dia setelah bertobat seperti apa. Nah saudara, saya ajak kita untuk melihat 3 fase ini. Fase pertama itu adalah tentang kehidupan dia sebelum bertobat. Di dalam ayat 13-14, Paulus itu mengatakan bahwa sebelum dia bertobat, hidupnya itu di dalam agama Yahudi sebelumnya saudara. Dia berkata, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Dan aku berusaha membinasakan mereka. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Paulus ini saudara, dia seorang yang sebelum kenal Tuhan, seorang yang ganas. Bahkan dikatakan itu tanpa batas saudara. Tanpa batas itu berarti dia seorang yang sebenarnya sangat jahat. Dia melakukan seenaknya, sepuasnya untuk membinasakan, membunuh, menganiaya orang-orang Kristen. Wah, kita bisa melihat kejahatan seperti apa itu saudara. Itu kejahatan luar biasa. Kemarin Pak Yakub di dalam doa pagi, dia menseringkan bagaimana di Cungkuo, di mana di sana saudara,
khususnya gereja bawah tanah, ada 30 hamba Tuhan saat ini saudara ya, yang sedang ditangkap dan ratusan daripada jemaat yang kehilangan kontak. Gak bisa dihubungi. Berarti mereka ditangkap saudara. Belum lagi kalau saudara lihat di berita, bagaimana di Nigeria, di Kongo sekarang, terjadi penganiayaan luar biasa. Kemarin Pak Yakub bercerita, 7.000 di tahun ini ada 7.000 orang Kristen mati martir karena iman mereka kepada Tuhan. Jadi ini satu penganiayaan yang sangat hebat. Jadi kalau kita perhatikan di zaman Paulus, mungkin penganiayaan itu mirip seperti itu saudara. Apalagi di jemaat mula-mula itu penganiayaan terjadi dengan begitu dahsyat saudara. Dan Paulus salah satu orang yang menganiaya jemaat. Dan Paulus mau menunjukkan, saya ini seorang yang begitu jahat. Sehingga kalau kita perhatikan saudara, Paulus mau katakan begini, bahwa aku ini kan seorang yang begitu jahat. Bahkan seorang yang sebenarnya sangat ketat di dalam hukum-hukum adat, hukum Taurat, adat istiadat nenek moyang. Maka Paulus bilang, aku yang sedemikian begitu jahat ini, apakah mungkin aku ini bisa berubah? Apakah mungkin aku yang begitu berdosa bisa bertobat? Jadi Paulus mau tunjukkan saudara, terkait dengan kekerasan dia, kejahatan dia, keberdosaan dia, dan bagaimana hidupnya itu yang memang sangat self-center, bukan melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Makanya di dalam tulisan dia ini aja saudara, dia menunjukkan aku dan aku saudara, yang saya kasih warna, itu menunjukkan dia sangat self-center, berpusat kepada diri dia sendiri, dan dia berpikir sedang melayani Tuhan, padahal dia seorang yang sedang melakukan di luar iman. Nah saudara, ini hidup Paulus ya. Saya mencoba menggambarkan keberdosaan atau keterbelenggungan kehidupan Paulus ini seperti orang yang barangkali di zaman ini saudara juga begitu terikat dengan macam dosa dan banyak hal, termasuk adat istiadat nenek moyang dan segala hal di zaman ini saudara. Beberapa contoh saya ambil. Misalnya saudara, bulan lalu ya, saya itu diundang oleh pasangan calon pengantin. Mereka datang ke pastori, lalu kemudian saya tanya kepada mereka, kenapa kalian itu menikahnya di hari Jumat? Biasanya kan orang menikah hari Sabtu dan hari Minggu kan? Lalu mereka jawab saya, pihak mempelai wanita sudah tanya kepada suhu. Dan suhu itu mengatakan bahwa hari yang baik, hari Jumat. Waktu saya dengar saudara. Jadi kalian mengikuti yang dikatakan suhu? Ya, padahal mereka keluarga menikah secara Kristen loh saudara. Saya cukup sedih sih mendengarnya. Yang semestinya saudara ya, kita sebagai anak Tuhan nggak ada sebenarnya mau hari apapun, sebenarnya hari baik saudara ya. Tapi karena kepercayaan tertentu akhirnya mereka terbelenggu sehingga harus di hari ini. Belum lagi saudara, ada jemaat kita pernah juga bercerita kepada saya ketika nikah di Kalimantan. Maka kemudian pihak keluarga lagi cewek itu tanya juga, datang kepada suhu di sana. Lagi-lagi suhu ya, ternyata suhu ini memang punya kemampuan luar biasa ya saudara ya. Ditanya saudara, lalu kemudian suhu itu mengatakan kepada mereka, untuk acara kalian ini maka kalian harus pakai baju warna tertentu di acara itu. Wah, untuk urusan baju aja diperhatikan saudara. Dan kemudian saudara, keluarga itu sebenarnya pingin hotel yang ini, tapi suhu bilang, enggak, ini hotel yang paling bagus. Lalu kemudian dikatakan lagi, waktu kalian tunangan, itu keluarga pria enggak usah datang. Bayangin saudara, yang datang pria saja. Wah, itu benar-benar. Dan banyak aturan yang lain yang memang agak aneh-aneh saudara ya. Tapi saya mencoba membayangkan, ini kehidupan yang benar-benar terbelenggu saudara. Terikat gitu. Sangat terikat. Mirip kayak gini saudara. Jadi ini satu kehidupan
yang memang belum bertobat, belum mengenal Tuhan, dan mereka terikat dengan beban yang sangat berat. Mungkin memang mereka bukan di penjara, bukan diikat seperti ini saudara, tapi di dalam kehidupan mereka punya satu kehidupan yang terbelenggu karena dosa. Belum lagi saudara-saudara, misalnya kalau saudara perhatikan, itu ada orang-orang yang mungkin, orang-orang zaman dulu biasanya saudara ya, punya jimat ini, ada yang ditaruh di dompet, atau surat atau apa saudara ya, ada yang ditaruh di pinggang, ada yang ditaruh di rumah, di tempat usaha, di macam-macam saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah satu belenggu yang sebenarnya lama-lama saudara menakutkan, bahkan membuat kita akhirnya kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Mungkin saudara punya pengalaman seperti ini. Dan kita membayangkan saudara, kehidupan Rasul Paulus itu adalah kehidupan yang mirip-mirip seperti ini. Dia dibelenggu oleh dosa, dia dibelenggu oleh adat istiadat, dia dibelenggu oleh faham-faham duniawi ini saudara-saudara, yang memang semuanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi Paulus di dalam sharingnya ini saudara, dia seolah-olah mengungkapkan kepada kita, apakah ada pengharapan terhadap aku yang terbelenggu ini? Apakah ada pengharapan terhadap aku yang punya beban yang berat ini? Apakah ada pengharapan untuk aku yang paling berdosa ini? Nah, Paulus kemudian melanjutkan saudara ya, bagaimana kemudian Paulus mendapatkan kasih karunia di dalam hidupnya. Dia berkata saudara, ini yang terjadi pada saat pertobatan dia. Di dalam ayat 15 dan 16 saudara. Di sana dikatakan, tetapi waktu ia, ini adalah Allah. Waktu Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Sejak kandungan ibuku. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ia berkenan kemudian menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi Paulus mau mengatakan begini, kalau dulu aku begitu keras, kalau dulu mungkin aku seorang penganiaya, seorang yang ganas, seorang yang terbelenggu, tetapi sekarang aku telah menjadi orang bebas, aku telah menjadi pelayan Injil, aku telah menjadi orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, tidak hidup di dalam kegelapan. Kenapa saudara? Karena aku punya anugerah yang telah aku terima dari Allah. Allah rela atau berkenan menyatakan anaknya Yesus Kristus di dalam aku. Wah, itu luar biasa saudara. Jadi Paulus mau mengatakan begini, apa yang mengubah kehidupannya? Dia bukan diubah oleh adat istiadat, dia bukan diubah oleh filsafat manusia, tapi dia diubah oleh Injil Kristus. Ketika Kristus dinyatakan di dalam kehidupannya, ketika dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi, itu yang ubah dia. Jadi Paulus mau katakan bahwa anugerah Allah yang besar inilah yang telah mengubahkan kehidupanku, sehingga aku boleh menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, hidup baru, dengan arah yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita bisa melihat Paulus mau tunjukkan kepada kita bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Wah, ini luar biasa. Jadi kekuatan Injil itu bisa terlihat dari kehidupan Rasul Paulus yang begitu berdosa. Sehingga saudara, Paulus mau katakan begini, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak berkuasa mengampuninya. Bahkan tidak ada kegelapan yang terlalu besar sehingga mampu mengusir terang dari sang terang, sang Kristus. Kuasa Kristus jauh lebih besar, terang Kristus jauh lebih berkuasa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa ya. Paulus menunjukkan kepada kita, kalau sebelumnya itu hidupnya itu kan sangat self-centered, tapi kalau kita lihat dari kalimat dia ini, dia sekarang God-center, sangat berpusat kepada Allah. Makanya dia menyebut Allah yang telah memilihku, Allah yang telah memanggilku, Allah yang telah menyatakan anaknya. Jadi Allah yang telah memanggilku memberitakan Kristus. Wah, semua sekarang
Kalau hidupnya sebelumnya sangat berpusat pada diri sendiri, sekarang dia sangat berpusat kepada Allah, mau membagikan tentang cinta kasih Tuhan. Wah, ini satu sharing luar biasa. Yang hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mendengar sebuah kesaksian dari seorang yang ganas, seorang yang jahat, tapi kemudian bisa bertobat, bahkan mengalami satu kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan. Saudaraku, terkadang ya kita itu suka sharing kesaksian. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, kira-kira kesaksian kita selama ini itu seperti apa, saudara-saudara? Apakah kesaksian kita itu lebih membanggakan tentang diri kita? Atau apakah kita menyaksikan tentang anugerah dari Allah yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita? Saudara, seringkali ya sharing-sharing atau kesaksian-kesaksian banyak orang Kristen bukan membicarakan tentang kebesaran Tuhan, tapi mungkin lebih banyak membicarakan tentang diri sendiri. Tetapi Paulus jadi contoh teladan buat kita, saudara. Dia tidak bicara tentang kehebatan diri dia, tapi dia bicara tentang kasih anugerah Allah yang telah dia alami, dia terima. Dan itu yang dia saksikan sampai hari ini menjadi teladan buat kita. Dan itu yang kita baca. Bahwa Allah yang maha pencipta punya kuasa yang begitu besar mengubah kehidupan manusia berdosa. Bahkan Allah yang maha baik di dalam Kristus punya kuasa yang sangat besar mengubah siapapun. Dan menjadikan mereka mempunyai satu kehidupan yang berlimpah sukacita, berlimpah damai sejahtera, punya pengharapan di tengah dunia yang tidak memiliki kepastian ini. Maka saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah ada sesuatu yang membebani Anda sehingga Anda kehilangan sukacita? Hidup Anda penuh dengan beban yang berat. Dan Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa dilepaskan dari perbudakan, belenggu yang barangkali membuat saudara di dalam kehidupan ini tidak punya hidup yang berelasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah melihat gambar ini. Ini monyet, saudara. Ya. Di Afrika katanya, waktu saya baca kisah ini, ternyata di Afrika itu, kalau mereka mau tangkap monyet hidup-hidup ya dengan tanpa cacat, gampang sekali. Jadi toples ya, yang ujungnya lubang itu mungkin hanya bisa masuk tangan, saudara. Kemudian mereka tanam di dalam tanah. Setelah ditanam, lalu dimasuki kacang dengan aroma yang begitu harum. Lalu nanti monyet datang. Waktu dia datang, dia akan masukkan tangannya ke dalam gitu ya. Setelah masuk ke dalam, kan dia ambil ya. Setelah diambil dia tarik, udah gak bisa ditarik. Tangannya itu mirip kayak pisang itu, saudara ya. Jadi akhirnya dia terjebak di dalam. Waktu saya lihat, wah ini saudara bisa menggambarkan kehidupan kita. Mungkin kita menertawakan ya kebodohan dari monyet. Tapi bagaimana kalau itu gambarkan kehidupan kita? Saya mau tanya, apa yang Anda genggam saat ini? Seringkali loh di dalam hidup kita ini saudara, justru kita menggenggam erat sesuatu. Mungkin itu Anda sedang punya amarah. Anda punya, mungkin itu juga kecurigaan. Anda juga mungkin sedang menggenggam, misalnya susah memberikan maaf, memberikan pengampunan. Dan mungkin saudara-saudara, secara tidak sadar atau sadar, mungkin Anda juga sedang terjebak di dalam keserakahan. Sehingga hidup Anda mungkin kemudian penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, iri hati. Bahkan kemudian mungkin Anda mengalami stres yang berat. Anda frustasi. Bahkan mungkin saudara, Anda hidup di dalam segala nafsu kedagingan. Anda pegang erat-erat. Tapi tanpa Anda sadar, Anda sedang menggenggam sesuatu, membuat hidup Anda akhirnya terasa beban berat sedang dipikul seperti gambar yang tadi.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ada harapan untuk orang seperti ini? Paulus mau katakan kepada kita, saudara, bahwa sebenarnya tidak ada beban yang berat sehingga Kristus tak sanggup melepaskannya. Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap sehingga sanggup mengusir cahaya sang terang Kristus. Kristus, Injil Kristus. Injil itu adalah satu-satunya yang memberikan pengharapan, memberikan pertolongan untuk setiap kita yang barangkali sedang mempunyai beban yang berat, sedang dikuasai dengan segala kehidupan kedagingan di dunia ini. Saudara, sama seperti monyet ini, bagaimana dia bisa lepas? Saudara, kecuali dia melepas buka tangannya, enggak usah serakah, dia tinggal lepas, dia tarik kembali. Dia bebas. Saudara, demikian sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka sebenarnya apa yang sedang saudara genggam? Saya tidak tahu, saudara. Anda menggenggam apa di dalam hidup Anda hari ini? Sehingga Anda mungkin belum bisa lepas. Hidup Anda penuh dengan beban yang berat. Tapi mari hari ini, saudara, coba lepaskan. Kalau Anda mungkin sulit memberi pengampunan, coba sekarang beri pengampunan. Kalau Anda terlalu serakah, coba sekarang bersyukur dengan keadaan Anda. Kalau Anda mungkin dipenuhi oleh kedagingan dunia ini, coba mulai hari ini. Anda mau berubah, Anda mau bertobat, Anda mau kembali kepada Tuhan. Saudara, pasti hidup Anda lebih lega. Tuhan Yesus berkata, saudara, dia datang untuk memberi hidup. Dan hidup yang dia berikan, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Saudara, itulah sebenarnya yang diterima oleh mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Maka hari ini saya mengundang setiap kita untuk datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Kristus. Temui dia, berdoa, percaya kepada dia, yakini dia penolong, penyelamat kita. Itu yang dialami oleh Paulus. Karena Injil Kristus yang telah diterimanya dari Allah, oleh anugerah Allah, dia menjadi orang yang bebas. Dilepaskan daripada segala ikatan adat istiadat nenek moyang, dilepaskan dari segala hal yang menjadi beban dalam hidupnya, dia menjadi orang yang baru. Dan puji syukur saudara-saudara, saya berharap setiap kita yang mendengarkan firman ini juga boleh mengalami hidup yang baru, hidup yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Maka saudara, fase ketiga dari hidup Paulus, setelah dia mengalami pertobatan, maka kemudian ini dia, saudara, yang terjadi setelah dia bertobat, yaitu adalah dia membawa banyak orang memuliakan Allah. Wah, ini luar biasa. Dia membawa banyak orang untuk datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, sehingga saudara-saudara hidupnya jadi berkat buat orang lain. Memang kalau saudara baca ya, di dalam ayat 17 sampai 20 itu saudara, di mana Paulus dia sedang membela atau mempertanggungjawabkan bagaimana dirinya itu bertobat, dan Injil yang dia terima itu memang bukan didapat dari rasul-rasul. Makanya di dalam ayat 17 dia katakan, aku tidak ke Yerusalem. Bahkan ketika aku ke sana, aku hanya temui Rasul Petrus, dan rasul-rasul lain tidak ada. Jadi dia mau menegaskan bahwa Injil yang dia terima itu adalah benar-benar dari Yesus Kristus. Bahkan ketika dia bertobat, tidak langsung tinggal di Yerusalem, justru dia ke tanah Arab 3 tahun. Jadi Paulus mau katakan begini, aku itu benar-benar dapat Injil dari Yesus Kristus, dan Injil ini yang kuberitakan ketika aku pergi, baik ke Kilikia, ke Syria, bahkan ke berbagai tempat. Sehingga orang-orang itu akhirnya datang dan mengenal kepada Kristus. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup Paulus setelah bertobat, justru dia jadi berkat bagi sesama. Dan itu yang dia mau sharingkan, saksikan kepada kita. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita hari ini mungkin yang duduk sini sebagian besar orang yang telah percaya kepada Tuhan. Tapi begini saudara-saudara, adakah hidup saudara setelah mengenal Tuhan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20, 30 tahun, apakah hidup Anda makin berbuah, menjadi berkat bagi sesama?
Saudara, di sini saya ada gambar Coca-Cola ya. Saya bukan sedang mempromosikan Coca-Cola, bukan saudara-saudara. Tapi saya mau berkata begini saudara, Coca-Cola kalau dijual di pasar, itu paling harganya berapa? Kita taruh aja misalnya 4.000 ya. Tapi ketika Coca-Cola ini misalnya dijual di Indomaret, harganya tahu nggak berapa? Bisa lebih naik saudara, misalnya 7.000. Tapi ketika Coca-Cola ini lagi saudara, ditaruh di hotel yang mewah, lalu kemudian misalnya ketika ditaruh di sana, ketika disajikan, ditaruh di atas baki misalnya saudara ya. Lalu kemudian pelayan itu ketika kemudian dia tuang ke dalam gelas yang bagus, ada es di dalamnya. Lalu kemudian dengan sangat sopan dia sajikan kepada pelanggan. Saudara, harganya bisa berubah. Harganya bisa 70.000. Pertanyaannya kenapa sebenarnya harga Coca-Cola bisa berbeda-beda begitu? Karena statusnya saudara. Ada yang di tempat biasa, di tempat yang dingin, dan di tempat yang lebih mewah. Nah itu, jadi statusnya yang membedakannya saudara-saudara. Nah coba sekarang mungkin kita coba berpikir ya. Kita ini sebagai orang Kristen bisa diumpamakan seperti ini. Ada orang Kristen yang pas-pasan. Pas-pasan. Jadi orang Kristen yang pas-pasan ini adalah ibarat orang yang diselamatkan dari dalam api. Pekerjaannya itu terbakar semua. Gak ada yang tahan uji. Tapi ada orang Kristen yang lain lagi saudara. Ini orang Kristen yang kedua. Dia tidak dingin dan tidak panas. Dia orang Kristen yang suam-suam. Suam-suam. Sudah kenal Tuhan tapi dia suam-suam. Orang Kristen yang ketiga saudara. Ini adalah orang Kristen yang berbuah lebat. Bisa menghasilkan banyak sekali nilai kekekalan di dalam dunia ini untuk pekerjaan Tuhan. Saudara mau tanya ya. Kita yang ada di sini. Kita itu menjadi orang Kristen yang nomor berapa? Nomor 1, yang kedua, apa yang ketiga yang berbuah banyak. Sehingga lewat hidup kita banyak orang bisa mengenal kepada Tuhan. Saudara, hidup Rasul Paulus itu adalah hidup yang nomor 3 ini. Dia berbuah lebat. Sehingga banyak orang bisa dibawa kepada Tuhan. Saudara, kita mau menjadi orang Kristen yang bagaimana? Tuhan Yesus mengatakan begini, saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Jikalau kita ingin mempermuliakan Allah di dalam hidup kita, saudara. Paulus mau katakan, Tuhan Yesus mau katakan begini, berbuahlah lebih banyak. Kalau Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka sekarang keselamatan itu, hidupi keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Jadi berkat bagi dunia ini. Sehingga Anda berbuah, Tuhan dimuliakan. Dan Anda dikenal bahwa memang Anda sungguh-sungguh sebagai murid Kristus yang sejati. Saudara, oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini hari ini, saya mengajak setiap kita, selagi Tuhan beri kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini. Untuk kita berkarya, berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Berbuah di dalam gereja Tuhan. Berbuah di luar gereja Tuhan. Berbuah di tempat kerja. Berbuah di kantor, di sekolah, di mana saja Tuhan tempatkan Anda. Profesi Anda, entah mungkin sebagai dokter, sebagai seorang bisnismen. Apapun profesi Anda. Saudara, mari perhatikan. Saudara punya mimbar. Saya punya, mungkin hamba Tuhan banyak mimbarnya di sini saudara. Tapi saudara punya mimbar. Mimbar kita masing-masing di rumah, di tempat kerja, di kantor, di sekolah, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Itulah tempat kita berbuah lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari pakai diri kita. Mumpung lagi kuat, lagi sehat. Jangan sia-siakan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga Allah dipermuliakan di dalam hidup kita dan kita berbuah lebih banyak. Yesus berkata, Bapakku dipermuliakan jika engkau berbuah banyak. Dan engkau bisa dikenal bahwa engkau adalah murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan menolong untuk kita boleh berbuah lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa.